أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah alamin. Pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan ya untuk sekali lagi bertemu sebagaimana pekan-pekan yang sebelumnya untuk mempelajari salah satu ilmu yang mana ini menjadi ilmu yang kita butuhkan untuk menjalani hidup ini, yaitu ilmu hadis. Dan di sini spesifiknya adalah ilmu mustalah hadis, yaitu ilmu untuk mengenal untuk membedakan dan mengenal istilah-istilah hadis, dan kita bisa membedakan antara mana hadis yang sahih, mana hadis yang kita bisa terima dan amalkan, dan mana hadis yang dhaif atau hadis yang lemah yang tidak bisa atau nanti akan ada perinciannya, intinya tidak bisa kita amalkan begitu saja sebagaimana hadis sahih. Pekan lalu kita telah sampai kepada pembahasan hadis sahih, benar ya? Pekan lalu kita telah sampai pada pembahasan hadis sahih. Nah, seperti biasa untuk awal kita akan membaca dulu matan ya, baca matan dari Manzumah Al-Baiquniyah ini. Silakan dibuka ya di bukunya, di buku syarahnya. Kita akan baca dari awal lagi supaya harapannya adalah dengan kita mengulang-ulang baca ini nanti kita akan hafal dengan sendirinya ketika kita sering membaca seperti itu. Ya. Langsung saja silakan. Sama ya. Yarwi ma'adun dhabibun an mislihi mu'tamadun fi waqtihi wa naqlihi. Kemarin sampai ke bait keempat aja ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke bait selanjutnya, saya ingin mungkin bertanya secara acak aja pada peserta. Di sini untuk pekan lalu ada yang, kalau untuk ikhwan ini ada yang nggak masuk ke pekan lalu. Oke. Berarti yang nggak masuk duduknya di pinggir sini, biar saya bisa membedakan ya. Jadi saya tidak bertanya pada yang gak masuk, tapi saya bertanya pada yang hadir ya, yang hadir pekan lalu. Ya, ini acak aja ya. Silakan yang punya jawaban langsung akan mengacungkan tangannya. Sebutkan, mudah saja ya. Sebutkan syarat hadis sahih. Ya, silakan. Syaratnya bersambung, terus apa? Dob, ya dob atau hafalannya kuat. Terus selanjutnya tidak mengandung ilat. Menjaga kehormatan itu apa itu? Menjaga kehormatan itu hanya salah satu poin ya. Tapi poin besarnya apa? Menjauhi dari dosa-dosa. Ya, adil. Ya, oke, adil. Udah 4 ya tadi ya, kurang 1. Lupa. Tidak ada syad. Oke. Itu 5 tadi ya. Yang pertama
sanadnya bersambung, kemudian perawinya top atau hafalnya kuat, kemudian perawinya adil. Ya, adil itu definisinya ya dia menjauhi dosa-dosa besar ya dan menjauhi dosa-dosa kecil yang berulang, serta dia juga menjaga muru'ah ya, menjaga muru'ah atau menjaga kehormatannya, dan juga dia terlihat bahwa dia orang yang bertakwa. Misalnya ya dia rajin sholat ke masjid. Ya itu kan tanda-tanda yang menunjukkan tanda-tanda zahir ya, kita nggak menghukumi batin. Intinya tanda-tanda zahir yang menunjukkan bahwa orang ini punya sifat-sifat ketakwaan. Selanjutnya tolong sebutkan ini top, pembagian top atau hafalan. Yang sudah menjawab ini. Ya, silakan. Ya, silakan. Dobtul Sodri sama Dobtul Kitab. Ya, silakan definisikan satu-satu. Dobtul Sodri itu hafalan berupa pengetahuan. Hafalan berupa pengetahuan. Ingatan. Oke. Terus kalau Dobtul Kitab itu penjagaan catatan. Penjagaan catatan. Oke, betul ya. Jadi top itu terbagi dua, Dobtul Sodri dan Dobtul Kitab. Dobtul Sodri yang mana dia memang hafal ya, memang hafalan ingatannya kuat. Yang Dobtul Kitab dia mungkin tidak mesti ingatannya kuat, akan tapi dia bisa menulis dan tulisannya atau bukunya terjaga seperti itu. Nah, seandainya studi kasus ini, seandainya ada seorang perawi ya yang dia Dobtul Kitab ya, Dobtul Kitab, dia tuh kitabnya terjaga gitu ya, kitabnya terjaga. Kemudian kitabnya hilang. Apa yang terjadi pada rawi tersebut? Acungkan tangan. Tidak dihukumi Dobtul Kitab. Tapi riwayatnya diterima tidak? Oke. Kalau meriwayatkan hadis sebelum bukunya diterima, sebelum bukunya hilang diterima. Kalau sesudahnya tidak. Betul? Tergantung. Kalau dia hafal, ya. Kalau dia tak hafal, ya tetap saja. Kan tadi saya tidak menyebutkan dia Dobtul Kitab tapi tidak Dobtul Sodri ya. Bisa saja dia Dobtul Kitab dan Dobtul Sodri. Tapi kalau dia cuma hafalannya itu cuma mengandalkan buku, kemudian bukunya hilang, ya udah otomatis seperti mana dikatakan Fadli tadi ya, bahwa ketika dia meriwayatkan hadis sebelum bukunya hilang, maka riwayatnya diterima. Akan tapi jika setelah dia meriwayatkan hadis setelah bukunya hilang, maka riwayatnya tertolak, seperti itu. Dan ini disyaratkan oleh para ulama seperti itu biasanya. Oh ini riwayat sebelum bukunya hilang, oh ini riwayat setelah bukunya hilang, seperti itu. Dan ini menunjukkan betapa ulama itu sangat teliti ya dalam riwayat hadis seperti itu. Dan ini salah satu penjagaan Allah ya, secara tidak langsung ya, penjagaan Allah terhadap agama ini ya. Salah satunya melalui terjaganya sunnah Nabi, yaitu hadis-hadis Nabi dari kethaifan. Dengan alhamdulillah kita telah menyaksikan banyak ulama hadis yang mana mereka menulis kitab seperti Imam Bukhari ya, Imam Muslim, yang mana mereka menulis kitab yang itu diterima oleh seluruh umat Muslim, bahwa dua kitab itu adalah kitab yang berisi hadis-hadis yang sahih. Itu salah satu penjagaan Allah. Dan kemarin kita telah membahas hadis sahih, akan tapi ada yang terlewat, yaitu tentang tingkatan sahih. Tingkatan sahih yang pertama ada 7 di sini disebutkan. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersama, atau disebut istilahnya muttafaqun alaih ya. Itu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersama. Jadi di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada, dengan lafaz yang sama ataupun berbeda-beda, mungkin hanya satu kata atau ya tidak terlalu jauh gitu ya perbedaannya. Itu yang paling kuat hadisnya. Dan bahkan ulama menuliskan kitab sendiri ya. Ada kitab yang berisi hadis-hadis muttafaqun alaih. Apa contohnya? Pernah mendengar? Lu'lu' wal Marjan, Al-Lu'lu' wal Marjan, itu salah satunya. Ada lagi? Umdatul Ahkam ya. Umdatul Ahkam itu adalah kitab hadis ya. Jadi penulisnya Abdul Ghani Al-Maqdisi itu menulis hadis berdasarkan bab fikih. Jadi di urutannya itu pertama adalah Thaharah, kitab Thaharah.
itu berisi hadis-hadis yang disepakati oleh kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti itu. Jadi ada dua tadi ya, Lu'lu' wal Marjan dan Umdatul Ahkam. Itu yang paling kuat. Selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari saja. Ya, Bukhari meriwayatkannya, akan tetapi Muslim tidak meriwayatkannya. Itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga adalah Muslim saja, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, Bukhari tidak meriwayatkannya. Selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan atau yang diriwayatkan dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa maksudnya syarat di sini? Ya, yaitu rawinya, ya. Rawinya itu adalah rawi yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu maksudnya syarat ya di sini. Jadi rawinya dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nanti akan ada perincian lebih lanjut. Itu yang pertama ya. Jadi yang keempat ya, tingkatan keempat. Jadi hadis yang diriwayatkan dengan syarat Bukhari dan Muslim, akan tetapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkannya. Contohnya, Imam Bukhari memiliki hadis jalurnya A dari A, dari B, dari C, dari D, seperti itu di Sahih Bukhari ya. Kemudian ada di kitab lain, misalnya di mana ya, Sunan At-Tirmizi ya, Sunan At-Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi, Imam At-Tirmizi meriwayatkannya dari F, dari B, dari G, dari H. Tahu maksudnya ya? Dari F, dari B, dari G, dari H. Ya. Atau misalnya Imam At-Tirmizi mengeluarkan hadis dengan sanad yang sama, A, B, C, D, cuma hadisnya beda. Nah, itu merupakan syarat. Itu merupakan syarat dari, itu yang dimaksud dengan sahih sesuai syarat Bukhari. Kalau misalnya Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis dengan sanad itu, misalnya A, B, C, D, kemudian Imam Muslim juga mengeluarkan hadis A, B, C, D dengan sanad A, B, C, D, kemudian Imam At-Tirmizi misalnya mengeluarkan juga dengan A, B, C, D, maka itu disebut dengan syarat Bukhari dan Muslim, seperti itu. Dan itu banyak ya, banyak di kitab-kitab hadis yang juga bertitel sahih. Contohnya Al-Mustadrak ya, Imam Al-Hakim itu beliau mengatakan di situ bahwa saya mengeluarkan hadis berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi hadis-hadis yang tidak dikeluarkan oleh mereka berdua. Seperti itu. Meskipun dalam beberapa permasalahan banyak dikritik Imam Al-Hakim ini. Dan itu tidak pembahasan kita ya, karena itu terlalu rumit. Akan tapi intinya seperti itu aja. Syarat itu maksudnya itu. Nah, untuk tingkatan kelima dan keenam ya. Tingkatan kelima mirip dengan yang atas ya, yaitu yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari, syarat Imam Al-Bukhari. Di sini ulama menyebutkan salah satu makna syarat Al-Bukhari, syarat Imam Al-Bukhari adalah perawi itu harus pernah mendengar dari gurunya. Sebagai contoh, Imam Bukhari ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dengan sanad, misalnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad A, B, C, D misalnya. Dari A, dari B, dari C, dari D. Kemudian dari Rasulullah SAW. Contohnya seperti itu. Nah, bagaimana mengecek hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari atau tidak? Maka kita cek satu-satu. Apakah A ini benar-benar pernah mendengar dari B? Ya. Kemudian apakah B benar-benar pernah mendengar dari C? Bukan sekedar bertemu ya. Kalau sekedar bertemu, misalnya bisa kita lihat di tarikhnya, di sejarahnya. Oh, si A ini lahir tahun sekian, meninggal tahun 200 misalnya. Si B meninggal tahun 220. Kemungkinan bertemu tidak? Kemungkinan bertemu enggak? Meninggalnya. Si A meninggal tahun 200. Si B meninggal tahun 220. Kebalik ya. Si A meninggal tahun 220, si B meninggal tahun 200. Kemungkinan bertemu nggak? Mungkin kan, ya kan? Mungkin, sangat mungkin bertemu. Akan tetapi tidak bisa dipastikan mereka benar-benar pernah bertemu atau tidak. Maka ini
untuk kalau misalnya kita bisa memastikan mereka benar-benar pernah bertemu, maka itu berarti sesuai dengan sesuai dengan syarat Al-Bukhari. Sedangkan syarat Imam Muslim itu pokoknya mereka ada kemungkinan bertemu atau imkanul liqa istilahnya. Yaitu misalnya seperti itu. Ada perawi A meninggal tahun 220. Perawi B meninggal tahun 200, ya. Maka ada kemungkinan bertemu kan, dan mereka misalnya hidup satu kota kayak gitu. Atau mungkin cuma berbeda satu kota aja. Jadi misalnya yang satu tinggal di Bandung, yang satu tinggal di Jakarta. Ada kemungkinan bertemu? Mungkin. Nah, maka ini sesuai. Itu sudah dianggap, istilahnya sudah dianggap, misalnya memang ini ya, dari segi hafalan, kemudian dari segi keadilan ya, itu baik gitu ya, kedua perawi ini. Maka ini diterima atau oleh Imam Muslim dianggap sanadnya bersambung sudah. Kalau oleh Imam Bukhari enggak. Oleh Imam Bukhari itu belum tentu. Mereka harus dipastikan dulu pernah bertemu. Nah, bagaimana cara memastikannya? Itu kan pertanyaannya. Bagaimana cara memastikannya? Pembahasannya akan ada di selanjutnya ya. Akan ada di pembahasan nanti an-anah, mengenai an-anah. Tapi kalau saya kasih gambaran aja ya. Caranya adalah dengan melihat riwayatnya dia, apakah dia pernah meriwayatkan dengan lafaz haddatsana. Paham maksudnya? Jadi ketika seorang perawi pernah meriwayatkan misalnya si A, dia tuh punya banyak hadis dari B, punya 100 hadis misalnya. Di salah satu hadis itu rawi A ini menyebutkan haddatsana. Itu artinya dia benar-benar pernah mendengar. Kalau dia cuma seluruh riwayatnya dari B itu menggunakan lafaz an, dia misalnya meriwayatkan hadis an B. Di hadis lain dia juga mengatakan an B. Tidak pernah dia mengatakan haddatsana atau akhbarona atau semisalnya. Itu dianggap dia cuma mungkin bertemu, tapi belum dipastikan dia benar-benar pernah mendengar. Kira-kira gambarnya seperti itu. Perinciannya nanti lebih dalam kita akan bahas ketika masuk ke pembahasan an-anah. Akan ada di bait keberapa kan? Mu'an itu. Insyaallah lah nanti. Nah, itu tadi yang sudah ya, 6 ya tingkatan ya. Tingkatan pertama yaitu yang sesuai yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersamaan. Tingkatan kedua Bukhari saja ya. Tingkatan ketiga Muslim saja. Tingkatan keempat Bukhari atas syarat Bukhari ya kan, sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Tingkatan kelima sesuai dengan syarat Bukhari. Tingkatan keenam sesuai dengan syarat Muslim. Tingkatan ketujuh yaitu ini belum disebutkan ya, yaitu yang disahihkan oleh ulama-ulama selain Bukhari dan Muslim. Itu masuk tingkatan ketujuh. Sampai sini masih ada yang ini membingungkan? Berarti ya. Dari Imam Al-Bukhari lebih utama daripada. Betul, ya. Jadi kemarin belum sempat ya kita membahas ya mengenai Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Muslim itu kita semua umat atau umat Islam sepakat bahwa dalam dua kitab tersebut adalah berisi hadis-hadis yang sahih. Itu sudah disepakati. Meskipun ada beberapa mungkin 1 atau 2 hadis yang dikritik kayak gitu. Tapi itu pun sedikit, sangat sedikit. Secara umum kita bisa katakan bahwa hadis-hadis yang dalam Bukhari dan Muslim itu sahih. Akan tapi mana yang lebih utama? Di sini ada sebuah syair yang menjawabnya, yaitu tasyajaru qaumun fil Bukhari wal Muslim ya. Kaum maksudnya ahli hadis itu ya, itu berselisih mana yang lebih utama antara Bukhari atau Muslim. Ladai maksudnya di sisiku, ini yang menyebutkan adalah seorang ulama ya, tidak disebutkan di sini. Ladai maksudnya di sisiku. Kemudian waqalu aidainin taqaddamu. Ya, maksudnya yang mana yang didahulukan ini, seperti itu. Yang mana Bukhari dan Muslim ini yang lebih kita terima, yang lebih utama kayak gitu. Maka aku mengatakan, maksudnya ulama tersebut mengatakan laqad faqa al-Bukhariyu sihhatan ya. Bukhari itu lebih unggul dari segi kesahihan. Apa maksudnya? Kita bisa lihat syaratnya kan. Syarat Bukhari itu seorang perawi itu harus benar-benar pernah mendengar ya. Itu sangat ketat ya, sangat ketat sekali. Jadi kalau nggak pernah mendengar, dia misalnya dia cuma punya riwayat yang mana dia meriwayatkannya dengan an. Oh, an fulan.
Meskipun dia hafalan kuat, kemudian gurunya juga hafalannya kuat, akan tetapi tetap saja itu tidak masuk ke syarat Bukhari. Maka di sini sebagaimana disebutkan oleh ulama ini, faqul Bukhari sihatan, ya, yaitu Bukhari itu lebih kuat dari segi kesahihannya. Akan tapi kama faqa fi husnis sana'ati Muslimu, ya, sebagaimana Imam Muslim juga memiliki keunggulan, yaitu dari segi sona'ah atau penyusunannya lebih unggul Imam Muslim. Imam Muslim itu lebih rapih dalam menyusun hadis-hadis. Sedangkan Imam Bukhari, kalau antum pernah membaca Sahih Bukhari, kadang-kadang hadis tidak selesai diriwayatkan, maksudnya diputus gitu ya, kemudian nanti dilanjutkan di bab yang lain kayak gitu ya, sehingga orang membaca ini bingung, oh ini kok putus kayak gitu, atau tidak lengkap kayak gitu, atau nanti diulang, kalau diulang di Imam Muslim juga ada kan, tapi yang lebih umum itu adalah yang diputus tadi, misalnya tidak lengkap di sini, nanti dilanjutkan dilengkapi di hadis lain dan sebagainya. Itu bagi orang yang membaca itu akan bingung ya, akan membingungkan. Dan memang Imam Bukhari ini cerdas ya, orang yang cerdas, jadi ketika menyusun itu juga sebenarnya ada hikmahnya, akan tapi sulit difahami oleh keumuman orang gitu. Lebih mudah penyusunannya Imam Muslim. Nah, kayak gitu. Jadi sama-sama ada keunggulan ya. Kalau Imam Bukhari lebih unggul dalam segi kesahihan, kalau Imam Muslim lebih unggul dari segi penyusunan. Gitu. Ya. Sama, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang satunya muttafaqun alaih. Beda ya, beda. Yang satu bisa saja syaratnya berbeda. Ya. Jadi misalnya satu riwayatnya dari A, ya, satu Imam Bukhari meriwayatkan dari A, Imam Muslim meriwayatkan dari B, ya. Kemudian berbeda nih sanadnya, sanad A, sanad B. Itu diriwayatkan Bukhari di sekian, diriwayatkan Muslim di sekian. Kalau sanadnya sama, Imam Bukhari meriwayatkan dari A, Imam Muslim juga meriwayatkan dari A, atau ada yang bertemu, itu muttafaqun alaih. Insyaallah seperti itu. Ya, selanjutnya bagaimana dengan kitab Sahih yang Sahih Hibban dan Oke. Ya. Sahih Ibnu Hibban. Oke. Jadi memang ketika kita bicara kitab Sahih, ya. Jadi kitab hadis itu ada banyak. Ada kitab Sahih, ada Sunan, ya, ada Musnad namanya, dan seterusnya. Kalau Sahih itu yang mengumpulkan hadis-hadis Sahih. Ketika Sunan, kita bicara Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud dan seterusnya, itu mengumpulkan hadis berdasarkan bab fikih. Jadi tartibnya itu atau penyusunannya itu berdasarkan bab fikih. Misalnya Thaharah, kemudian kitab apa? Kitab Thaharah, kitab sholat dan seterusnya. Itu sesuai dengan bab fikih. Nah, itu Sunan. Kemudian Musnad. Kalau Musnad penyusunannya berdasarkan apa? Berdasarkan sanad. Misalnya Musnad Abu Bakar. Itu itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar. Ya, semua hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar dikumpulkan. Kemudian misalnya Musnad Umar bin Abdul Aziz misalnya. Maka hadis-hadis yang berhenti di atau sanadnya tuh sampai ke Umar bin Abdul Aziz, maka itulah hadis-hadis Musnad yang disebut Musnad Umar bin Abdul Aziz. Dan juga itu contohnya adalah Musnad Imam Ahmad. Hadis riwayat Ahmad itu maksudnya diriwayatkan dari Musnad Ahmad. Nah, salah satu kitab Sahih itu yang tadi kan kita memberikan contoh Sunan dan Musnad ya. Adapun Sahih sebagaimana contohnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu yang terkenal. Akan tapi sebenarnya ada lagi ulama yang mengeluarkan atau yang menuliskan kitab dengan judul Sahih, yaitu contohnya Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah dan lainnya. Akan tapi ini secara purpose, secara tujuan ya, memang mereka berdua misalnya Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Ibnu Khuzaimah itu tujuannya itu mengumpulkan hadis-hadis yang sahih menurut mereka. Nah, akan tetapi ya di kalangan ulama ahli hadis dua kitab ini tidak diterima begitu saja kesahihannya. Jadi pensahihan mereka berdua itu tidak diterima begitu saja. Karena terkenal bahwa mereka berdua ini termasuk ulama yang mutasahil atau yang bermudah-mudahan terhadap perawi. Misalnya Imam Bukhari memiliki syarat seperti ini yang beliau anggap itu thiqah gitu ya. Dan itu diterima oleh seluruh ulama gitu.
Nah, Imam Ibnu Hibban misalnya ada seorang perawi A, misalnya kita sebut A, perawi A. Menurut Ibnu Hibban itu sahih, tapi pensohihan Ibnu Hibban itu atau penguat apa namanya itu istilahnya itu tazkiyah atau apa ya tazkiyah itu bahasanya. Ya intinya ketika Imam Ibnu Hibban itu menganggap perawi itu sahih ya atau thiqah ya, belum tentu ulama lain itu menerima, karena misalnya Imam Ibnu Hibban itu pokoknya kalau misalnya ada seorang perawi, nah ini sebenarnya memasuk pembahasan mubham ya. Ada perawi mubham atau yang dia itu cuma ada satu riwayatnya, itu diterima Mas ya kayak gitu. Beliau punya kaidah salah satunya al asl fi, maksudnya yang pokok dari atau hukum asal ya. Hukum asal dari perawi itu sahih gitu. Hukum asal dari perawi itu thiqah. Meskipun dia cuma riwayatnya cuma satu. Padahal ini kalau menurut para ulama ini nggak bisa seperti itu. Nanti ada pembahasan mubham namanya, atau pembahasan tentang rawi-rawi yang majhul ya, yang tidak diketahui. Nah, itu nanti pembahasannya nanti akan datang bahasannya. Tapi untuk gambarannya seperti itu. Imam Ibnu Hibban ini dalam kriteria-kriterianya itu oleh ulama dianggap bermudah-mudahan. Makanya tidak bisa langsung diterima pensahihannya. Dan begitu juga Imam Ibnu Khuzaimah. Udah ya, lanjut aja ya. Pertanyaan ditutup ya, dan kita lanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke Hasan ya, hadis Hasan. Di bait kelima disebutkan di sini ya, kita baca dulu ya matanya bersama-sama. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat. Ulangi ya. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat. Ya. Rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Oke. Ini merupakan bait kelima ya, bait kelima dari Manzumah Al-Baiquniyah yang mana berbicara tentang hadis hasan. Nah, hadis hasan ya, di sini disebutkan di syarah ya, disebutkan di syarah. Qultu, maksudnya siapa yang mengatakan? Ini aku berkata. Siapa yang berkata? Pensyarah ya, yaitu Syekh Ali Hasan ya. Syekh Ali Hasan di sini berkata, istadraka Syekh Abdus Sattar al-Nazim hadza ya. Syekh Abdus Sattar itu membenarkan, istadrak itu mengoreksi ya. Mengoreksi ya, Syekh Abdus Sattar itu mengoreksi al-Nazim ya, mengoreksi Nazim atau mengoreksi Imam Al-Baiquni di hadis di bait ini. Faqala, maka Abdus Sattar ini maksudnya Syekh Abdus Sattar berkata, wal hasanul khafifu dhabtan idh qadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Nah, itu yaitu hasan adalah khafif dhabtan ya, khafif dhabtan atau yang hafalannya khafif. Khafif apa artinya? Lebih apa ya? Khaf, lebih ringan ya, atau tidak lebih kuat ya, tidak lebih kuat, lebih ringan daripada hadis sahih maksudnya kan. Idh qadat ya, dan ghadat ya, ghadat sini maksudnya adalah kondisi ya, ghadat kondisinya maksudnya kondisi apa yaitu kondisi rijalnya, rijaluhu yaitu rawinya maksudnya. Rijaluhu di sini rawi-rawinya. La kas-sahihish taharat, tidak seperti hadis sahih terkenalnya gitu. Tidak terkenal hadis sahih gitu maksudnya. Ya. Kalau menurut Imam Al-Baiquni wal hasanul ma'rufu turqan, yaitu hasan adalah hadis yang ma'ruf jalan-jalannya, maksudnya sanad-sanadnya itu ma'ruf. Wa ghadat, dan keadaan wa ghadat rijaluhu, dan keadaan rijal-rijalnya la kas-sahih ishtaharat, tidak sebagaimana hadis sahih terkenalnya. Dan ini bagi orang yang misalnya mempelajari hadis ya, mempelajari ilmu mustalah, ini definisi yang agak membingungkan, definisi yang banyak dikritik. Karena ma'rufu turqan ya, jalan-jalannya terkenal atau sanadnya terkenal.
Sekarang hadis dhaif beberapa juga sanadnya terkenal, jalan-jalannya terkenal. Ya sebagaimana, atau kita sebutkan aja misalnya hadis dhaif yang terkenal apa? Ya, kita kemarin sempat ini ya, sempat bicara apa coba contohnya? Apa? Ya, yang seperti utlubul ilma ya walau bisin. Terkenal ya. Dan mungkin misalnya ada sanadnya, misalnya memang ada sanadnya, mungkin terkenal juga, akan tapi belum tentu yang terkenal itu sahih. Istilahnya seperti itu. Maka di sini dikritik, banyak dikritik. Makanya ada tadi koreksi, yaitu bukan makrufu turqon tapi khafifu dobton ya, yaitu yang hafalannya lebih lemah. Dan memang secara di sini disebutkan ya, disebutkan oleh oleh Syekh Ali Hasan ya, Hasan wal al Hasan ya, di bawahnya huwa ya, yaitu al hadis alladzi ittasala sanaduhu ya, yang bersambung sanadnya. Ini syarat-syarat hadis hasan. Binaqlil adli ya, yaitu dengan periwayatan orang yang adil ya. Alladzi khaffa dhabtuhu, yang hafalannya lebih ringan, maksudnya lebih lemah lah ya, kita bicara ya, lebih lemah daripada hadis sahih, maksudnya ya, daripada perawi hadis sahih. An mislihi, dari yang semisalnya. Dari yang semisalnya maksudnya minimal ya, minimal dia meriwayatkan juga dari orang yang dikatakan hadisnya yang hafalannya itu sedikit lemah gitu ya. Kita tidak bicara hafalannya itu lemah ya, karena kalau hafalannya lemah itu sudah masuk ke dhaif, tapi sedikit lemah gitu. Misalnya dia menghafalkan hadis 100, dia salah 20 misalnya, dia lupa 20, itu bisa dianggap sedikit lemah gitu. Atau 10 lah, jangan 20 kebanyakan, 10 misalnya, dia lupa 10, nah dia dianggap hafalannya sedikit lemah, maka itu turun statusnya, tidak lagi dia thiqah ya, tidak lagi dia hadisnya itu tidak lagi dianggap sahih, akan tapi dianggap hasan kayak gitu. Maksudnya khafatatuhu itu. Kemudian tetap ada dua syarat tersisa, yaitu min ghairi syudzin ya, tanpa adanya syadz, wala illatin, dan juga tidak ada illah. Jadi tetap aja ya, hadis hasan dan hadis sahih yang membedakan cuma segi hafalannya ya. Kalau hadis sahih hafalannya kuat, benar-benar kuat, dia misalnya punya 1000 atau punya 100.000 hadis, dia mungkin cuma salah 10 gitu, itu teranggap kuat ya. 100.000 cuma salah 10 ya, itu dia teranggap kuat. Tapi kalau dia misalnya cuma punya hafalan 1000, salah 10, maka mungkin turun statusnya gitu. Atau misalnya dia hafal 100 kemudian salah 10, dia turun statusnya kayak gitu. Jadi yang jadi patokan bukan apa? Bukan jumlah salahnya, tapi persentase gitu. Ya kalau dia hafal 1 juta hadis, kemudian dia salah 100 gitu misalnya, ya tentunya beda dengan yang hafal 1000 hadis, salahnya 100 ya kan? Beda sekali, beda jauh. Dan yang membedakan hadis sahih dan hadis hasan hanya hafalannya, dari segi hafalannya. Contohnya di sini disebutkan, misaluhu ya, contoh hadis hasan, an Abi Hurairah ya, dari Abi Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min syahadati alla ilaha illallah, perbanyaklah ya, aksiru, perbanyaklah, min syahadati ya, dari syahadat la ilaha illallah, bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan ya, tidak ada ilah selain Allah ya. Aksiru min syahadati alla ilaha illallah, perbanyaklah syahadat la ilaha illallah, qabla ya, sebelum ayyuhala bainakum, dihalangi ya, atau ditutupi antaramu wa bainaha, dan antara dia, maksudnya antara kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah gitu ya. Walakinuha mautakum ya, dan talqinkanlah orang yang mautakum. Di sini mautakum maksudnya orang yang meninggal, maksudnya orang sebelum meninggal, maksudnya sebelum orang itu meninggal ya, yang akan meninggal maksudnya ya. Mautakum, yang akan meninggal di antara kalian ya. Ya di sini artinya ya, secara global yaitu perbanyaklah syahadat la ilaha illallah sebelum kalian itu dihalangi ya, maksudnya sebelum ada pembatas antara kalian ya dan kalimat tersebut. Apa maksudnya membatas? Apa? Ketika ya sudah, ketika meninggal ya, ketika meninggal sudah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana ya?
Atau ketika apalagi? Ketika misalnya matahari sudah terbit gitu ya, sudah terbit dari barat karena pintu taubat sudah tertutup, kayak gitu kan. Qabla ayyuhala bainakum wa bainaha walaqinuha mautakum, ya, dan talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian. Nah, di sini disebutkan dia di catatan kaki nomor 3, rawahu, diriwayatkan oleh banyak ya, Abu Ya'la, ya, kemudian Al-Khatib dan seterusnya, dari jalurnya yaitu An Dimam bin Ismail. Ini kalau bisa digaris bawah ya, An Dimam bin Ismail. Nemukan ya? Kelihatan kan? Di catatan kaki nomor 3, An Dimam bin Ismail, ya, dari Dimam bin Ismail ini sanadnya An Musa bin Wardan, ya, dari Musa bin Wardan, An Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah. Jadi sanadnya tadi siapa aja? Pertama Dimam bin Ismail, kemudian dari Musa bin Wardan, kemudian dari Abu Hurairah. Nah, kemudian di sini penulis kemudian mengatakan, kembali lagi ke ini ya, ke syarahnya, wa hadza isnadun hasanun. Ya. Dan sanad ini yaitu sanadnya hasan hadis ini. Sanadnya hasan. Ya, kenapa hasan? Li'anna fihi, karena dalam hadis tersebut ada Dimam bin Ismail. Ya, ada Dimam bin Ismail. Ya, yang mana Dimam bin Ismail ini qala anhu Al-Hafidz Az-Zahabi. Yang mana berkata Imam Al-Hafidz Az-Zahabi, ya. Al-Hafidz Az-Zahabi ini seorang imam ahlul hadis, ahlul rijal ya. Dia yang beliau merupakan salah satu imam ahli ya dalam pengetahuannya terhadap perawi-perawi kayak gitu ya. Sampai dikatakan tentang Imam Az-Zahabi ini, kalau misalnya perawi hadis dari zaman beliau sampai ke zaman Rasulullah itu dikumpulkan di dalam satu lembah, ya, dalam satu lembah, maksudnya itu dikumpulkan semua perawi, orang-orang yang pernah meriwayatkan hadis itu dikumpulkan dalam satu lembah, maka Imam Az-Zahabi ini bisa menyebutkan satu persatu dari siapa saja gurunya, si orang ini namanya siapa, lahir di mana, bapaknya siapa, kakeknya siapa saja gurunya, dan seterusnya, lengkap. Saking ahlinya beliau ini dalam urusan penghukuman terhadap rawi-rawi, ya, atau diistilahkan ahlul rijal ya, ahlul rijal wa ta'dil. Nah, Imam Az-Zahabi berkata mengenai Dimam bin Ismail, solihul hadis, ya, orang yang solih hadisnya gitu. Solihul hadis, hadisnya solih gitu. Apa maksudnya? Maksudnya hadisnya hasan gitu ya. Atau di istilah lain biasanya nanti disebutkan di bawahnya soduk, ya, jujur gitu ya. Orang yang banyak disifati dengan kejujuran kayak gitu. Maksudnya itu adalah istilah para ulama ahli hadis mengenai hafalannya, bahwa rawi ini sebenarnya hafalannya baik, akan tapi dia tidak sampai mencapai derajat thiqah kayak gitu, ya. Rawi yang hafalannya kuat itu sampai derajat thiqah, derajatnya itu sampai thiqah. Nah, kalau di bawah derajat thiqah itu ya banyak istilahnya. Ada yang mengatakan sholihul hadis, ada yang mengatakan soduk, ada yang mengatakan la ba'sa bihi, tidak masalah dengannya, maksudnya tidak masalah hadisnya diterima gitu, dan sebagainya. Itu istilah-istilah para ahli hadis. Nah, di sini beliau menyebutkan sholihul hadis, layyanahu ba'duhum, yang mana sebagian orang atau sebagian ulama menganggapnya layyin. Layyin itu lemah ya. Itu istilah juga yang berarti lemah kayak gitu ya. Bila hujjah, akan tetapi mereka mengatakannya ini tanpa hujjah gitu ya. Tidak ada dalilnya, tidak ada hujjahnya ketika mereka melemahkan Dimam bin Ismail ini. Maka kesimpulannya yaitu sholihul hadis, yaitu hadisnya dia sholihul hadis, ya apa ya? Orang yang hadisnya sholih gitu ya. Maksudnya ya hadisnya itu hasan gitu ya. Tidak sampai derajat sahih gitu. Dan di sini juga disebutkan wa naqala Abu Zur'ah al-Iraqi fi Dhilil Kashif, ya, dan
Abu Zur'ah Al-Iraqi menukilkan juga dari kitab ini Dhilul Kashif ini, bahwa Imam Ahmad bin Hambal ya, anil imami Ahmad bin Hambal ya, yaitu Imam Ahmad itu berkata qaulahu fihi sholihul hadis ya, sama juga ya, mereka Imam Ahmad bin Hambal juga mengatakan sholihul hadis. Aidon wa an Abi Hatim ya, wa an Abi Hatim, Abu Hatim juga ini merupakan ulama ahli hadis juga, mengatakan sodukun muta'abbid ya. Orang yang soduk, orang yang disifati dengan kejujuran, muta'abbid, orang yang apa? Ta'abbud, muta'abbid, beribadah ya, maksudnya ahli ibadah ya, abid gitu ya, muta'abbid, orang yang disifati juga dengan ahli ibadah gitu. Dan juga Imam An-Nasa'i juga berkata ya, la ba'sa bihi. Nah, ini juga istilah la ba'sa bihi, maksudnya tidak ada ba'sa itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah dengannya, maksudnya hadisnya tidak masalah gitu. Nah, itu istilah juga untuk hadis-hadis hasan gitu ya. Hadis-hadis hasan diistilahkan dengan la ba'sa bihi. Dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan mengenai Imam bin Ismail ini, saduq wa rubbama akhta ya. Orang yang sama saduq disifati dengan kejujuran dan terkadang salah gitu. Terkadang. Oke. Sampai di sini ada yang masih mengganjal dari penjelasan tadi mengenai hadis hasan? Kenapa? Yang tadi. Ya, jadi dari yang wahada isnadun hasan ini sampai ke sebelum bait ke-6 ini isinya adalah beliau Syekh Ali Hasan ini membawakan perkataan-perkataan ya Imam ahli hadis terhadap rawi ini, Imam bin Ismail ini. Ya. Jadi hasan ini sama seperti sahih yang bermasalah hanya pada topik rawinya. Ya, betul. Jadi tidak ada misalnya dia sanadnya tidak bersambung, nggak bisa jadi hasan dia ya, itu beda nanti pembahasannya. Kalau misalnya dia tidak adil gitu, misalnya dia suka melakukan perbuatan istilahnya fasik lah, dia melakukan perbuatan maksiat perbuatan dosa-dosa kecil yang berulang-ulang, tidak bisa dia jadi hasan, tetap saja dia akan dhaif hadisnya itu. Jadi benar-benar yang membedakan tuh cuma masalah hafalan saja. Ketika hafalan turun maka dia jadi hasan kayak gitu. Hafalannya lebih lemah, dia jadi hasan. Kalau lebih lemah lagi, jadi dhaif, bisa jadi dhaif kayak gitu. Kenapa? Iya, betul. Sodar dan kitab. Dua-duanya ya. Ya misalnya dia menulis gitu. Tapi dia menulis tuh kadang-kadang terlewat gitu ya. Kadang-kadang dia tidak lengkap gitu ketika menulis. Nah, itu kan termasuk lemah kan, berarti kan kitabnya kan, penulisannya kan. Nah, itu juga termasuk jadi hadisnya bisa jadi hasan kayak gitu. Dan hadis hasan ini merupakan hadis yang kontroversi dalam tanda kutip. Kenapa? Karena dia diantara sahih dan dhaif, ya kan? Makanya banyak khilaf di sini, banyak sekali khilaf sampai Syekh Albani itu mengatakan di antara tabiat atau di antara kebiasaan hadis hasan ini selalu ada khilaf, gitu ya. Jadi hampir setiap hadis hasan itu pasti ada khilafnya, ya, pasti ada khilaf. Entah ada yang menganggap dhaif, ada yang menganggap sahih, gitu. Ternyata hadisnya hasan. Jadi dia statusnya itu agak abu-abu ya, bisa dibilangnya, tidak putih atau tidak hitam. Kalau sahih jelas, dhaif jelas, ini enggak, tengah-tengah gitu. Akan tapi hadis hasan ini bisa kita pakai sebagai hujah, bisa kita amalkan ya, seperti hadis sahih ya, statusnya seperti hadis sahih. Itu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari sekian perawi itu salah satu aja yang mempunyai sifat hasan ini, maka hadisnya hasan. Betul sekali itu ya. Tadi terlewat. Intinya yang dimaksud rawi yang yang hafalannya lemah itu, hafalannya sedikit lemah itu, bukan semua rawi. Tapi satu rawi saja dia memiliki hafalan yang sedikit lemah, maka hadis itu sudah turun statusnya menjadi hasan. Gitu. Makanya tadi disebutkan ini kan definisinya salah satunya yaitu
dia meriwayatkan ya dengan dari yang semisalnya. Dari yang semisalnya ini minimal setara dengan dia atau lebih tinggi, kayak gitu. Jadi satu saja itu sudah bisa menurunkan status hadis, kayak gitu. Ya. Kalau ada hadis jalurnya banyak, yang diragukan hadisnya hanya ada pada satu orang dan pada satu jalur itu. Nah, itu nanti pembahasan mengenai li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi atau hadis sahih li ghairihi. Kayak gitu. Jadi ini kita tadi berbicara ya. Jadi hadis hasan dan hadis sahih ini sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu hadis hasan atau sahih li dzatihi. Apa maksudnya li dzatihi? Dengan kita melihat sanad hadis satu hadis saja ya. Ketika misalnya kita mau menghukumi satu hadis. Kita melihat sanadnya itu saja sudah bisa kita hukumi. Maksudnya misalnya ini hasan berdasarkan sanad ini. Akan tapi ketika kita mengumpulkan seluruh jalurnya ya, kemudian misalnya dia hasan tapi ada 10. Nah, itu bisa naik statusnya menjadi namanya sahih li ghairihi. Maksudnya dia adalah sahih li ghairihi adalah hadis hasan yang punya banyak jalur sehingga dia saling menguatkan satu sama lain kayak gitu. Nah, begitu juga hadis hasan juga ada yang namanya hadis hasan. Kalau yang kita bahas ya selama ini adalah hadis hasan li dzatihi yang hanya melihat dari hadis tersebut. Nah, akan tapi jika kita melihat dari jalur lain, misalnya ada namanya hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi itu adalah hadis dhaif yang punya banyak jalur sehingga yang saling menguatkan satu sama lain sehingga statusnya menjadi naik. Ya, statusnya naik menjadi hadis hasan. Kalau hadis sahih li ghairihi, hadis hasan yang punya banyak jalur saling menguatkan satu sama lainnya sehingga statusnya naik menjadi hadis sahih. Meskipun kekuatannya tidak sekuat hadis sahih li dzatihi. Gitu. Jadi li ghairihi, jadi kalau di tingkat diurut hadis sahih pertama li dzatihi, kemudian hadis sahih li ghairihi, kemudian hadis hasan li dzatihi, kemudian hadis hasan li ghairihi. Nah, hadis hasan li dzatihi saja sudah banyak kontroversinya, apalagi hadis hasan li ghairihi. Karena dia berasal dari hadis dhaif. Hadis dhaif tapi dikumpulkan semua kemudian saling menguatkan. Maka ini lebih banyak lagi kontroversinya. Maksudnya akan sangat sulit kita menghukumi. Penghukuman itu sangat sulit. Makanya tidak heran ketika kita melihat ulama ada yang menghasankan hadis, ada yang mendhaifkannya. Karena itu tadi, bisa saja yang mendhaifkannya dia tidak melihat jalur lain. Adapun yang menghasankannya, dia melihat jalur lain yang dia kumpulkan, dia anggap ini saling menguatkan. Kemudian oke, kita terima. Dan sebagaimana saya katakan di awal bahwa ini sesuai dengan bagaimana cara kita tahu menguatkan dan tidak. Itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kebiasaan lah, sesuai dengan insting lah kasarannya. Maksudnya apa? Contohnya, ada rawi meriwayatkan A ya, sanadnya itu seperti ini. A dari B, dari A, dari B, dari C, dari D ya. Yang bermasalah di C misalnya. A dan B thiqah ya, sudah. Yang C dhaif misalnya. Kemudian dia ada rawi lain yang meriwayatkan atau ada imam lain misalnya di kitab lain meriwayatkan dari E, dari F, dari C, dari D. Yang lain juga ada dari G, dari H, dari C, dari D. Kira-kira saling menguatkan atau tidak? Saling menguatkan atau tidak? Jawabannya tidak. Karena yang bermasalah ini satu perawi di C ini. Nah, yang bermasalah kan di satu ini kan. Ya ketika dia meskipun dia punya meriwayatkan dari banyak orang, ya tetap saja tidak mendukung satu sama lain karena bermasalah di C. Nah, kalau misalnya A, B, C, D yang bermasalah di C, kemudian ada lagi E, F, G, H riwayat lain ya, E, F, G, H. Nah, yang E, F, G, H ini misalnya yang G dia statusnya sama-sama bermasalah dengan C, akan tapi berbeda orang ya. Kemudian ada lagi riwayat F, G, H, I, J, K, L. Si K ini bermasalah juga, sama dengan bermasalahnya dengan C tapi dari G. Akan tapi ini ada 3 perawi, maksudnya ada 3 perawi yang bermasalah, akan tapi dia maksudnya berbeda-beda riwayatnya. Otomatis ini bisa saling menguatkan kayak gitu. Paham maksudnya? Kebayang nggak? Belum kebayang? Ya. Gimana contohnya? Nah, misalnya seperti ini. Saya ini misalnya. Saya C. Saya meriwayatkan hadis. Antum semua mendengar. Ini berapa orang? 20 anggaplah. 20 orang mendengar hadis dari saya.
Tapi saya ini bermasalah ceritanya. Saya ini rawi yang bermasalah. Saya meriwayatkan satu hadis. Hadis misalnya tentang innamal a'malu binniyat misalnya. Nah, antum semua mendengar, kemudian antum meriwayatkan pada murid-murid antum dan seterusnya. Kan tapi yang bermasalah kan saya kan? Saya bermasalah kan? Meskipun antum semua mendengar, tapi antum ini mendengar hadis yang bermasalah kayak gitu. Nah, akan tapi ketika misalnya ana ya misalnya meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Ana bermasalah. Kemudian antum mendatangi majelis lain, orang itu menyampaikan juga innamal a'malu binniyat, ya. Ini gurunya beda-beda ya. Ana bukan saya bukan guru, saya tidak sama gurunya dengan orang tersebut, misalnya si fulan A. Kemudian antum mendatangi lagi si fulan B, sama menyampaikannya innamal a'malu binniyat. Kira-kira berarti ini beda guru ya. Berarti kalau kita berdasarkan nalur kita, kira-kira ini mungkin nggak mereka ini bersekutu gitu? Bersekutu dalam bersekutu dalam berbohong kayak gitu. Nggak mungkin berbohong. Ya karena ya tentunya kita ini kan masalah hafalan ya. Kita berbicara masalah hafalan ya. Yang bermasalah itu hafalan saya, bukan masalah keadilan. Maksudnya saya tidak pernah berbohong. Fulan A juga tidak pernah berbohong, Fulan B juga tidak pernah berbohong. Maka ketika misalnya saya, Fulan A, Fulan B menyampaikan hadis yang sama dengan riwayat yang sama, meskipun saya bermasalah hadisnya, tapi bisa saja yaitu hadis yang benar gitu. Karena saling menguatkan satu sama lain gitu. Paham? Bisa dipahami ya? Nah itu tadi makanya saya beri contoh misalnya A, B, C, D. Nah, tapi kalau misalnya antum semua mendengarnya cuma dari saya, ya itu itu berarti masih masalah gitu. Karena misalnya hafalan saya jelek kayak gitu. Nah, tapi kalau antum mendengar dari orang lain dengan lafaz yang sama misalnya, maka itu bisa saling menguatkan. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Intinya saling menguatkan itu tidak boleh berakhir pada perawi yang bermasalah gitu ya. Maksudnya misalnya bermasalahnya di satu perawi, yang jalur yang menguatkan tuh tidak boleh ada perawi itu gitu. Ada perawi lain. Nah, meskipun perawi lain tuh misalnya bermasalah juga, kan tapi ini bisa saling mendukung. Apalagi kalau misalnya perawi lain itu lebih kuat gitu ya. Misalnya A, B, C, D. C-nya bermasalah. Kemudian datang E, F, G, H. Enggak ada yang bermasalah ini. Ya otomatis kan ini bisa menguatkan gitu kan, menguatkan yang dikatakan C tadi gitu. Nah, itu yang dimaksud pembagian li ghairihi dan li dzatihi ya. Li ghairihi itu dengan selainnya. Jadi dia itu sahih karena yang lain gitu. Hadis yang sahih karena yang lainnya. Karena riwayat lain maksudnya. Ya, insyaallah mengenai yang li ghairihi ini pekan depan akan saya ulang lagi supaya lebih jelas. Ya, karena nanti pekan depan mungkin akan membahas, kita masuk ke pembahasan hadis dhaif ya. Hadis dhaif berkaitan juga nanti hadis dhaif yang berkumpul punya riwayat yang saling menguatkan juga jadi hasan ya gitu ya. Insyaallah akan saya ulangi lagi supaya lebih jelas. Yang kita bahas sekarang yang jelas adalah hadis sahih li dzatihi ya dan hadis hasan li dzatihi ya. Oke. Sementara ini ada yang masih ini ya, jangan tanya di luar konteks ya, yang berdasarkan yang masih di konteks ini aja, di konteks pembahasan kita. Apa? Biasanya hadis hasan banyak ditemukan di kitab hadis. Gimana? Biasanya banyak ditemukan di kitab Hadis hasan ya? Biasanya banyak ditemukan di kitab selain Muslim. Oh, kitab apa? Disebutkan oleh ini ya, salah satu ulama yaitu di Dr. Muhammad Tohan, bahwa tidak ada sebenarnya kitab hadis yang mengumpulkan khusus hadis hasan. Akan tetapi hadis hasan banyak ditemui di Sunan At-Tirmizi. Kenapa? Karena Imam At-Tirmizi yang pertama kali mengeluarkan istilah hadis hasan. Jadi dulu sebelum Imam At-Tirmizi, hadis itu cuma ada dua, sahih dan dhaif. Tidak ada yang namanya hadis hasan kayak gitu, nggak ada. Hadis hasan, istilah hasan ini baru muncul ketika Imam At-Tirmizi menulis Sunan At-Tirmizi. Beliau banyak mengatakan hadis ini hasan, hadisun hasan, dan beliau juga memiliki definisi hadis hasan. Akan tapi definisi ini ana tidak ingat ya, karena di kitab lain mungkin insyaallah pekan depan akan disampaikan. Akan tapi definisi ini sebenarnya bukan merupakan definisi hadis hasan li dzatihi, akan tapi hadis hasan li ghairihi. Karena di situ beliau menyebutkan misalnya hadis yang diriwayatkan oleh perawi-rawi yang hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tidak tertuduh berdusta, kemudian dia memiliki banyak riwayat kayak gitu ya. Maksudnya saling menguatkan satu sama lain dan juga tidak ada syad dan tidak ada ilah kayak gitu.
Kalau tidak salah definisinya seperti itu. Nah, ini definisi bukan definisi hadis hasan li dzatihi, akan tapi hadis hasan li ghairihi. Karena apa? Kalau misalnya beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak tertuduh berdusta, ya. Lah kalau orang ini tidak tertuduh berdusta, tapi dia hafalannya lemah sekali. Apa tidak dhaif? Tetap disebut hadis dhaif. Meskipun nanti misalnya dia memiliki banyak riwayat dan sebagainya, sebagaimana tadi saya sebutkan, ya tentunya dia bisa naik statusnya. Makanya definisi Imam At-Tirmidzi di sini definisinya hadis hasan li ghairihi. Dan yang kemudian memperjelas definisi hadis hasan itu ulama-ulama setelahnya, seperti misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, penulis kitab Bulughul Maram. Beliau memperjelas hadis hasan yang diriwayatkan, ya sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, yaitu yang diriwayatkan oleh rawi yang dengan sanad yang bersambung, kemudian hafalannya sedikit lemah, perawinya adil, tidak ada syadz, tidak ada illah. Itulah yang kita pegang, ya, definisi itu yang kita pegang. Ya. Pernah dengar kalau hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi itu perlu dicermati lebih dalam. Nah, betul. Karena di sini Imam At-Tirmidzi memiliki istilah yang berbeda dari ulama lain. Ya, kalau kita baca, beliau menyebutkan hadis hasan kadang-kadang disambung hadis hasan sahih, hadis hasan gharib, hadis hasan sahih gharib. Nah, ini istilah-istilah yang tidak umum gitu, ya. Hadis hasan dan hadis sahih ini dua hal yang berbeda. Bagaimana bisa Imam At-Tirmidzi itu mencantumkannya hadis hasan sahih? Maksudnya apa? Apakah maksudnya perawinya itu lemah hafalannya sekaligus kuat hafalannya? Kan nggak mungkin, kan? Ya bagaimana, kan, membingungkan. Hadis hasan gharib, nanti ada gharib, istilah gharib. Nah, makanya ketika Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan, itu memang betul perlu dicermati, karena istilah Imam At-Tirmidzi ini bukan istilah yang umum dipakai oleh para ulama, kayak gitu. Dan sebagaimana yang tadi saya sebutkan, Imam At-Tirmidzi sendiri ketika mendefinisikan hasan itu bukan hasan li dzatihi, tapi hasan li ghairihi. Dan yang kita sebut hasan, hadis hasan itu secara umum adalah hasan li dzatihi, gitu. Kalau hasan li ghairihi biasanya diberi keterangan hasan li ghairihi, kayak gitu. Kira-kira seperti itulah. Yang paling utama sih itu, karena Imam At-Tirmidzi tidak menggunakan istilah yang umum, gitu, ya. Hasan sahih, hasan bukan hasan dhaif, enggak ada sih. Hasan sahih, hasan gharib, hasan sahih gharib dikumpulkan semua, ya, hasan sahih, ya, hadis hasan sahih gharib itu dikumpulkan semua, aneh, ya. Memang perlu lebih dalam lagi kita mempelajari istilah-istilah Imam At-Tirmidzi ini. Gharib itu nanti akan datang pembahasannya, ya, akan datang. Hadis yang diriwayatkan oleh hanya satu perawi, gitu. Satu jalur saja. Ya. Ada lagi yang masih kurang jelas? Ya. Jadi hari ini kita membahas mengenai definisi mengenai tingkatan hadis hasan, tingkatan hadis sahih. Kemudian kita juga membahas mengenai hadis hasan, ya, hasan li dzatihi, dan kita tadi sempat menyinggung mengenai hasan li ghairihi. Nah, insyaallah akan diulang lagi di pertemuan selanjutnya. Kemudian apalagi tadi pembahasannya? Cukup, ya, itu, ya. Dan juga mengenai Imam Bukhari dan Muslim, ya, mengenai syarat-syarat Bukhari dan syarat Muslim. Insyaallah pekan depan kita akan melanjutkan dengan matan selanjutnya, yaitu bait ke-6, yaitu tentang hadis dhaif, ya, hadis dhaif. Oh, ya. Imam Bukhari itu mengatakan syarat itu apakah hanya di kitab sahihnya aja, kan kitab ya. Bukhari masih banyak yang lain. Itu hanya di kitab sahihnya. Kitab yang lain enggak? Ya, karena di Adabul Mufrad misalnya, kitab Bukhari kan banyak. Salah satunya Adabul Mufrad, itu beliau tidak mencantum seluruh, maksudnya hadis-hadis yang di Adabul Mufrad itu tidak mesti hadis sahih, ya. Beliau membuat kitab hadis Adabul Mufrad itu kitab hadis untuk mengumpulkan adab-adab, ya. Adab-adab, mengenai adab, temanya tentang adab, bukan berdasarkan kesahihannya. Kalau Sahih Bukhari memang berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang beliau kumpulkan. Makanya perlu kita perhatikan ketika misalnya ada orang yang memang misalnya dia memang punya niat yang kurang baik, kayak gitu, ya. Kemudian dia ingin menyamarkan dengan mengatakan hadis riwayat Bukhari, kayak gitu. Kita tidak temukan, ya, di Sahih Bukhari kita tidak temukan. Ternyata yang dimaksud dia adalah hadis riwayat Bukhari di Adabul Mufrad. Nah, ketika Imam Bukhari meriwayatkan dari Adabul Mufrad di Adabul Mufrad, itu tidak mesti sahih.
Kalau di Sahih Bukhari-nya baru kayak gitu. Tapi kalau di Adab Mufrad tidak mesti sahih. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain ya, kitab-kitab Bukhari yang lain. Mau bertanya, kalau misalnya di kitab kayak di Bulughul Maram terus ada hadis itu riwayatnya misalnya siapa gitu yang sahih, tapi menurut ulama yang lain sifatnya berbeda gitu, atau tingkatannya berbeda menurut Tingkatannya, maksudnya statusnya. Iya. Itu kan sebagai orang yang gak ngerti juga kayak gitu, jadinya bingung nih gimana misalnya di kitab Bulughul Maram yang udah di-syarh yang atau udah diterjemah gitu. Nah ini gimana nih, bingung, jadi hadisnya posisinya siapa, atau gitu. yang mensyarahnya ini siapa, atau penulisnya, atau Yang khilaf gitu ya. Kalau ada khilaf gitu ya. Sebagaimana kalau ada khilaf ya sebagaimana kita melihat kedudukan. Kalau kita orang yang mampu, misalnya sudah sampai tingkatan kita mampu menilai hadis, kita mampu mengumpulkan jalur-jalur hadis, meneliti sendiri, maka wajib kita melakukan itu. Kalau kita tidak mampu, ya taklid, ya kita ikuti salah satu. Ya, misalnya ketika kita melihat, oh, menurut Imam Ahmad ini sahih, menurut Imam Nawawi misalnya ini dhaif kayak gitu. Ya kita taklid salah satunya. Misalnya, oh kita kayaknya lebih sreg dengan Imam Ahmad. Kenapa? Imam Ahmad hafalannya lebih banyak. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Imam Nawawi hafalannya banyak juga, tapi tidak sampai 1 juta kayak gitu. Ya sudahlah, saya ikut Imam Ahmad kayak gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Ya karena kita memang tidak memiliki kemampuan untuk menilai hadis kayak gitu. Ya. Terus jadinya kalau buat yang bait 5 ini kita pakai yang versi yang udah dikoreksi atau yang Enggak, kita tetap pakai versi Al-Baiquni. Jadi istilahnya versi koreksi ini hanya sekedar menambah hasanah kita, untuk menambah pengetahuan kita bahwa di sini ada koreksi terhadap definisi Al-Baiquni. Nanti akan banyak lagi, koreksi-koreksi itu akan banyak lagi. Tapi yang kita hafalkan tetap yang utama kayak gitu ya. Udah. Insyaallah kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.